Yang paling sering dalamnya adalah emosi marah. Sewaktu emosi marah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nangis, merepet, tidur, makan. Oke, saya semakin termotivasi sama rumus yang baru. Baik, Bapak Ibu boleh saya minta tolong ambil selembar kertas. Terserah kertas apa, mau kertas second, mau kertas baru, mau kertasnya masih dilaminating, terserah. Kertas Bapak Ibu, kertas gorengan boleh? Boleh. Separuh aja baju. Separuh. Sudah Bapak Ibu? Oke, saya akan membacakan sebuah situasi di mana apabila Bapak Ibu kesal dengan cerita saya, maka remes kertas itu. Tapi apa Bapak Ibu marah, maka koyak-koyakkan kertas itu, ataupun kecewa dalam bentuk itu. Tapi apa Bapak Ibu senang dan gembira, silakan elus kertas itu. Dielus ya Bapak Ibu, dielus. Oke? Baik, saya akan mulai ceritanya. Pada pagi hari, kita masuk jam 7:10 sebelum bel berbunyi. Tapi kita berangkat sedikit telat, jam 7 pas kita berangkat dari rumah. Sewaktu kita jalan, tiba-tiba ternyata bensin kereta kita habis. Apa yang kita rasakan? Terserah Bapak Ibu, silakan lampiaskan ke kertasnya. Apabila masih belum kesal, elus kertasnya, burju-burjukan kertasnya Bapak Ibu, burju-burjukan. Kalau masih belum kesal. Tapi kalau udah kesal, silakan remuk. Sudah Bapak Ibu? Setelah nyampe kita, ternyata kita jumpa sama atasan yang menegur kita. Oke Bapak Ibu, kalau masih senang silakan dielus kertasnya, burju-burjukan kertasnya Bapak Ibu. Tapi kalau masih kesal, remukan silakan dikoyak-koyak, diremuk-remuk. Sudah Bapak Ibu? Nyampe kita di kelas. Sewaktu kita masuk ke dalam kelas, otomatis kita terlambat. Ternyata ada murid yang terlambat Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Kalau masih kesal silakan remuk, tapi kalau enggak silakan dielus-elus Bapak Ibu. Sewaktu kita nanya alasannya sama anak murid, jawabannya apa? Maaf ya Pak, maaf ya Bu, saya baru saja menjaga bapak saya yang baru pulang dari rumah sakit. Kertas jadi lurus Bapak Ibu kalau misalnya masih belum kesal. Oke. Setelah itu ternyata kita pulang, atasan kita memberi sebuah gift, hadiah dalam pembelajaran kita yang sebelumnya. Apakah Bapak Ibu kesal atau senang? Silakan diremas kertasnya atau diluskan kertasnya. Oke, baik Bapak Ibu, boleh saya tahu siapa di sini kertasnya yang sudah remuk? Oke, Kak. Oke.
Boleh saya tahu alasannya kertasnya remuk di waktu apa dan kenapa? Ayo Kak Pera. Marah. Baik, terima kasih Bu Putri. Ini pengalaman juga ini Bu Put, karena saya kadang kalau piket itu terlambat di jalan kan, banyak tantangan yang dilewati. Ya jadi makanya tadi saya remas Bu, karena dikit kesal. Kesal dengan situasi. Boleh, baik Ibu Rabiato. Udah dikoyak, udah diremas, udah hancur lah kertasnya ibarat kata. Boleh saya tahu alasannya Bu? Oh, udah dielus juga, udah dirusak, dielus lagi. Bertanggung jawab Ibu ini. Oke, boleh saya tahu alasannya Bu? Kertasnya saya remas tadi ketika kita udah buru-buru di jalan, bensinnya habis, rasanya kesal gitu, makanya tadi kertasnya saya remas. Udah gitu sampai di sekolah dapat teguran, tambah emosi lah, marah lah, kalau nggak tahu situasinya, udah nyorong kereta, udah berkeringat, sampai di sekolah kena marah lagi. Saya koyak lah kertasnya. Habis itu datang anak terlambat. Oh, sama kita nak, nggak apa-apa, sama ibu pun telat. Udah saya lus lagi kertasnya karena saya sadar saya juga terlambat gitu. Terus tambah keluar dari kelas dikasih git, ya udah tapi saya lus lah kertasnya, makanya nggak lus lagi. Baik Bapak Ibu, kasih jawabannya sangat luar biasa. Bapak Ibu, dari semua yang saya dengar alasannya dan segala macam, dari sini saya tahu bahwasanya guru di SMP Negeri 2 menempatkan posisi emosinya dengan cukup baik. Tapi Bapak Ibu, sewaktu kita mengalami kejadian yang buruk di luar, maka berhentilah di pagar. Karena kita akan menghadapi lebih dari 800 nyawa di dalam sekolah ini, dan kita wajib mengontrol emosi kita supaya emosi siswa juga stabil. Oke Bapak Ibu, di sini akan kita lihat ke depannya. Ya. Berhenti di pagar makin kena marah lah Bu. Iya. Udah terlambat nongkrong di pagar nih. Yang aja lari ngos-ngosan ya kan. Oke, baik. Jangan gaduh. Bapak Ibu, baik. Itu kita akan ada namanya tanya. Terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Jadi yang pertama kali sewaktu kita emosi adalah terima. Terima emosi itu Bapak Ibu, jangan ditolak. Contohnya gini, ada suatu peristiwa di mana kita itu sebenarnya kecewa, tapi kita menolak untuk kecewa. Kita menegar-negarkan, menegas-negaskan, tidak, saya tidak nangis, saya tidak nangis, saya tidak nangis, saya tidak nangis, dan ates. Udah keluar dari mata itu disuruh, tapi tak terimanya. Tidak, saya tidak nangis, saya kuat, tidak Bapak Ibu. Terima emosi itu. Dengan kita terima emosi itu, kita akan tahu bagaimana akan kita lakukan ke depan. Makanya itu ada namanya amati, nikmati, yakini, dan aksi. Setelah kita terima, kita amati. Apa yang terjadi setelah kita terima? Memang nyesek, tapi lebih lapang. Sudah Bapak Ibu, nikmati. Kita nikmati itu emosi, karena emosi adalah salah satu menunjukkan bahwa kita adalah manusia Bapak Ibu. Ya, kecuali kita batu dan pohon. Ya kan Bapak Ibu, pohon aja bisa hidup, masa kita tidak? Gitu. Pohon aja ada emosinya, tumbuhan ada emosinya, kita juga ada emosinya. Dan kita yakini kita bisa memegang kendali. Jadi gini Bapak Ibu, sewaktu kita emosi, siapa yang memegang kendali? Emosi itu atau kita sendiri? Tapi kebanyakan di lapangan adalah manusia dikendalikan oleh emosi. Bukan hanya Bapak Ibu saja, kami juga guru BK kadang terbawa oleh emosi. Tapi itu manusiawi Bapak Ibu, makanya itu kita akan belajar dengan baik. Oke Bapak Ibu, itu adalah aksi-aksi. Jadi kita di lingkungan ini nanti akan kita peragakan. Di lingkungan sekolah ini akan kita terapkan. Oke Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang seharusnya kita perbuat ketika emosi itu datang. Yang pertama adalah emosi itu datang. Apa respon tindakan kita? Nih tiba-tiba marah. Udah ini kita marah, contohnya lah di rumah tangga kita. Disuruh si abang atau si anak kita masak nasi, tidak dimasak nasi, sarapan gak ada lagi nasi. Contoh, datang ke sekolah dengan perut lapar, tapi kita masuk les pertama.
Yang kedua, kegagalan. Saya menyerah. Itu pemikiran salah, tapi saya akan mencoba lagi. Nah, itu baru pemikiran yang benar. Yang ketiga, kesulitan. Saya tidak bisa, tapi ubah menjadi saya belum bisa. Masalah. Mengapa masalah ini terjadi kepada saya? Solusi apa yang bisa saya upayakan? Nih, ini paling sering saya jumpai di lapangan. Mengapa masalah ini terjadi kepada saya? Tapi lupa Bapak Ibu, jadi solusi apa yang bisa saya kasih ya untuk permasalahan saya ini? Jadi pelan-pelan kan masalahnya selesai. Jangan pikirkan atau cari alasan